Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuliner Indonesia, kami akan membahas tentang kuliner Indonesia yang ada di Kepulauan Riau. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Kevin Anthony. Nama saya Maranti Nenggolan. Nama saya Anggensyah. Oke, untuk kuliner yang pertama yang ada di Kepulauan Riau, kita langsung saja ke Kota Bintan. Di Kota Bintan ada makanan yang pertama yaitu gonggong. Gonggong merupakan kuliner pertama yang wajib traveler coba. Nah, gonggong adalah sejenis seafood yang memiliki rasa istimewa. Traveler bisa langsung mencobanya di restoran yang ada di Pantai Trikora. Gonggong untuk menikmati seporsi gonggong yang lezat. Kemudian ada lakse. Lakse merupakan kuliner khas Bintan yang diadaptasi dari olahan spaghetti Italia. Cita rasa hidangan ini sangat gurih dengan tekstur lakse yang kenyal dan lembut. Lakse terbuat dari sagu, tepung beras, dan santan. Sementara itu bumbu-bumbu yang diperlukan untuk membuat kuahnya terdiri dari bawang merah, ketumbar, jahe, cabai, terasi, santan, dan bumbu kari. Yang ketiga adalah kerang bulu. Kerang bulu adalah sejenis seafood yang bisa traveler coba di rumah makan yang sama dengan gonggong. Selanjutnya ada kota Tanjung Balai Karimun. Yang pertama adalah mie siam kuning khas Tanjung Balai. Adalah makanan khas kegemaran masyarakat Kepulauan Riau. Mie siam ini terbuat dari bahan mie kuning dengan campuran udang, tahu putih, tauge, mentimun. Selain itu dicampurkan juga bumbu yang dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan kemiri. Kemudian ada gulai asam pedas. Gulai asam pedas merupakan sajian kuliner khas Melayu yang sudah sangat populer di Indonesia yang ada di Kabupaten Karimun. Kuliner satu ini bisa kita temukan dengan mudah di warung makan di seluruh wilayah Nusantara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meranti. Nomor 3 di sini ada dari Kepulauan Anambas. Yang pertama makanannya yaitu ketiau sagu. Ketiau sagu khas Kepulauan Anambas ini terdiri dari mie sagu, tauge, daun bawang, telur, dan bahan-bahan lain yang bisa disesuaikan dengan selera kamu. Selanjutnya ketiau sagu tersebut disiram dengan kuah yang berisi potongan ikan tuna. Cita rasanya gurih dan nikmat dengan tekstur mie yang kenyal. Ketiau sagu cocok disantap dengan menu makan siang. Yang kedua ada kerupuk atom. Makanan khas Anambas ini terbuat dari ikan tongkol. Rasanya renyah dan gurih. Kerupuk atom ini juga bisa kamu cicipi sambil jalan-jalan atau jadi teman makan kamu. Biasanya kerupuk atom ini bisa kamu beli di kedai-kedai kelontongan di Kota Tarempa atau Letung Kabupaten Anambas. Yang keempat dari Kabupaten Lingga, yang pertama ada kerupun. Kerupun juga merupakan makanan khas Kabupaten Lingga. Bentuk kerupun di Lingga ini hampir sama dengan papeda dan bahkan cara pembuatannya tidak jauh berbeda. Bagi pecinta kuliner pedas, kerupun menjadi pilihan yang pas setelah bubur Lambok. Bahkan untuk membuat kerupun caranya juga cukup mudah, hanya diperlukan sagu basah, asam, lada kecil atau cabai rawit, dan serta ikan teri. Yang kedua ada gubal. Gubal merupakan makanan khas Melayu Lingga yang berbahan dari sagu. Biasanya gubal dibuat sebagai makanan sehari-hari, terutama bagi daerah-daerah penghasil. Cara membuat gubal sangat mudah, hanya membutuhkan 2 bahan saja, yakni yaitu sagu dan kelapa. Kemudian sebagai lawannya agar tambah nikmat, biasanya disandingkan dengan ikan gulai. Kelima dari Kabupaten Natuna. Yang pertama ada tabel mando, berbentuk bulat, besar, dan agak pipih. Bahannya merupakan campuran dari berbagai makanan laut seperti daging ikan tongkol, ikan tuna, kepiting, atau bahkan gurita. Setelah dicampur dengan sagu butir dan kelapa muda parut yang gurih. Cara masaknya mirip dengan martabak, menggunakan sedikit minyak dan dipanggang hingga matang. Yang kedua di sini ada ternas. Ternas ini mirip seperti tabel mando. Ternas juga dibuat dari campuran ikan tongkol dan ikan tuna segar yang dihaluskan serta dicampur sagu butir. Seringkali disebut sebagai kasam. Bentuknya ini mirip nugget, berbentuk bulat kecil, agak pipih.
dengan butiran sagu yang cukup terlihat. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan teman kami Andriansyah. Kali ini kita ada di ibu kota dari Kepulauan Riau, yaitu Kota Tanjung Pinang. Nah, kuliner dari Kota Tanjung Pinang ini adalah mie lendir. Jadi mie lendir ini merupakan salah satu sajian khas dari Kota Tanjung Pinang yang sangat legendaris dan cukup populer. Mie lendir ini merupakan mie dengan kuah yang kental, bagaikan mie lendir. Kuliner ini sebenarnya terbuat dari ubi jalar, dari kacang tanah yang dicampur hingga menghasilkan warna coklat. Mie lendir ini menawarkan cita rasa enak dan gurih, dan biasanya ditambah dengan telur rebus dan cabai rawit agar terasa semakin nikmat. Nah, yang selanjutnya ini adalah mie tarempa. Kuliner khas dari Tanjung Pinang selanjutnya yaitu merupakan salah satu sajian khas yang berasal dari Pulau Tarempa yang harusnya berada di Kota Natuna atau Kabupaten Natuna. Mie tarempa ini juga nggak kalah populer, yang dianggap berbeda dengan mie lainnya karena mie tarempa ini dicampur dengan telur dan tepung sehingga pengolahannya ya kemudian dicampur dengan aneka rempah. Selanjutnya kita berada di Kota Batam. Nah, di sini ada kuliner yang cukup unik, yaitu adalah sop ikan. Makanan khas Batam yang tentunya saja tidak boleh terlewatkan yang dapat dicoba adalah sop ikan khas Batam. Sesuai dengan namanya, sop ini terdiri dari produk-produk hasil laut seperti ikan yang masih segar dan dengan kualitas yang tinggi. Yang selanjutnya adalah bingka bakar. Jadi jajanan ini biasanya difungsikan sebagai oleh-oleh bagi kamu yang mengunjungi Kota Batam. Bingka bakar ini berbentuk semacam kue yang terbuat dari tepung terigu, telur, gula, serta santan. Bahan-bahan tersebut kemudian dimasak dengan oven atau pemanggang hingga matang. Selanjutnya yaitu adalah luti gendang. Makanan khas dari Kota Batam selanjutnya yang sangat populer adalah hidangan khas dari Kepulauan Riau. Makanan ini tergolong sebagai cemilan yang unik dan hanya ada di Batam sehingga cita rasa sangat khas dari makanan tersebut. Luti gendang merupakan roti isi yang berbentuk bulat kecil sehingga Anda bisa membawanya pulang sebagai oleh-oleh dari Kota Batam. Luti gendang umumnya adalah sebuah roti yang digoreng dengan adonan tebal bertekstur lembut dan dalamnya berisikan ikan tuna yang lumer sehingga bagian luarnya digoreng hingga renyah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.